Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Jumpa lagi pada ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini bersama Losu Selfie, ditemani dengan dua orang teman adik-adik semua. Ada siapa aja ya? Siapa ini? Alista. Siapa? Oke, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Losu ajak bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu, dan untuk berkat-Mu yang melimpah-limpah di kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk tubuh yang sehat yang Kau karuniakan kepada setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama ya Bapa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Losa ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus itu baik. Ikutin gerakan Losa dan teman-teman ya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik bisa memberikan persembahan sambil kita bersama-sama akan menyanyikan satu pujian, Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan
bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali Lose Jenny bisa menjumpai adik-adik pada pagi hari ini. Lose berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong jamah hati kami, berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dan biarlah firman itu Tuhan boleh tertanam di hati kami, berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah kita menyembah Allah dengan memberi. Dan adik-adik bisa membacanya sendiri nanti di rumah dari Keluaran pasal 35, 36, dan 40. Adik-adik, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa menuju tanah perjanjian, mereka tinggal di kemah-kemah dan berpindah-pindah tempat. Kemudian Allah berfirman kepada Musa untuk menyuruh mengatakan kepada bangsa Israel, yaitu Allah ingin bangsa Israel membuat kemah suci atau kemah pertemuan. Ini adalah tempat kediaman Allah saat umatnya berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Mereka akan membongkarnya dan memasangnya kembali di tengah-tengah perkemahan setiap kali mereka pindah. Apakah Allah tidak bisa membuat kemah suci dengan hanya berfirman? Karena Allah adalah Sang Pencipta. Tentu saja sangat bisa Allah melakukannya. Tetapi Allah memberikan hak istimewa ini kepada mereka, kepada umatnya, agar mereka bisa menyembahnya dengan pemberian khusus yang mereka berikan kepada Allah. Mari kita bersama membaca satu firman Tuhan dari Keluaran 35 ayat 5a. Dosa bacakan ya. Firman Tuhan mengatakan begini: ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya
harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Musa menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel. Lalu apa tanggapan bangsa Israel? Mereka dengan rela hati, dengan senang hati, berbondong-bondong dari segala penjuru perkemahan membawa persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Apa saja sih yang diperlukan untuk membangun kemah suci? Ya, ada emas, perak, tembaga, kain lenan halus, kain kirmisi, kain ungu tua, kain ungu muda, ada bulu kambing, ada kulit lumba-lumba, ada rempah-rempah, batu krisopras, dan beberapa lagi yang diperlukan untuk pembangunan kemah suci. Mereka membawanya kepada Musa sebagai persembahan khusus, dan semua mereka berikan dengan sukacita, dengan senang hati. Mereka mengumpulkannya sampai suatu ketika Musa bilang, "Stop! Apa yang mereka kumpulkan sudah cukup banyak untuk pembangunan kemah suci." Adik-adik, kemudian Tuhan Allah juga menunjuk 2 orang untuk merancang, membangun, dan Tuhan Allah menanamkan keahlian di berbagai bidang pekerjaan kepada 2 orang ini. Yang satu adalah Besalel dari suku Yehuda, dan yang kedua adalah Aholiab dari suku Dan. Dan tentu saja mereka tidak mengerjakannya hanya berdua, tetapi orang-orang Israel yang lain yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Mereka dengan sukacita memberikan waktu mereka, tenaga mereka, segala keahlian mereka yang berasal dari Tuhan untuk dipakai lagi oleh mereka bersama-sama bekerja untuk pembangunan kemah suci. Adik-adik, ini bukanlah pekerjaan yang mudah tentunya, tetapi hari demi hari mereka mengerjakannya dengan sepenuh hati. Dari mengerjakan, menghaluskan kayu-kayu yang dipakai, menenun, atau emas-emas yang dikumpulkan membuat jadi satu lempengan yang akan ditempel, segala perabotan, membuat kandil, dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Tentu membutuhkan waktu yang lama, tetapi mereka mengerjakannya dengan sepenuh hati. Dan akhirnya segala hal yang mereka lakukan untuk pembangunan kemah suci ini boleh terselesaikan. Tentunya semua Tuhan sudah mengaturnya dengan ukuran-ukuran yang Tuhan sudah tentukan, termasuk membuat pakaian imam, yaitu untuk Imam Harun dan anak-anaknya yang akan melayani di kemah suci. Akhirnya kemah suci ini selesai dibuat. Kemah suci terdiri dari 3 ruangan, 3 bagian. Yang di luar adalah pelataran, kemudian ruang kudus, dan ketiga adalah ruang maha kudus. Ketika segala sesuatu kemah suci ini boleh selesai, wah, Allah begitu senang melihatnya, karena apa yang Allah perintahkan kepada mereka, segala sesuatunya mereka lakukan dengan baik, sesuai dengan apa yang Allah mau. Dan tandanya adalah awan menutupi kemah suci dan kemuliaan Tuhan ada di atasnya. Adik-adik bisa baca di Keluaran 40 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Itulah tandanya Allah berkenan dengan segala yang mereka kerjakan. Dan melalui
kemah suci ini, bangsa Israel belum menyadari bahwa Allah senantiasa menyertai mereka. Allah senantiasa ada di tengah-tengah mereka, dimanapun mereka berada. Adik-adik, dari kisah bangsa Israel kini, kita bisa mempelajari beberapa hal. Itu satu, ketika kita menyembah Allah, Allah menginginkan kita juga sebagai anaknya untuk membawa persembahan kita kepada Allah. Persembahan apa saja adik-adik? Baik berupa uang, tenaga, dan segala talenta yang Tuhan berikan bagi kita mau pakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Di dalam kita memberikan persembahan, Tuhan tidak melihat nilainya. Dari uang adik-adik yang di saat kita ibadah, kita mengumpulkan persembahan, Tuhan tidak melihat nilainya, sedikit atau besar. Tetapi Tuhan melihat hati kita ketika kita memberikan persembahan. Apakah kita membawanya dengan rela hati, dengan sukacita memberikannya bagi Tuhan, atau tidak? Tuhan melihat hati. Ya. Kedua, Tuhan juga memberikan kita kesempatan, hak istimewa untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Contohnya, ketika adik-adik mungkin bilang, Clara atau Rahel atau Mika berdoa ya di dalam waktu ibadah, itu juga adalah bagian pelayanan. Atau mungkin minta Noah coba baca firman Tuhan, itu juga bagian dari pelayanan. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kedua, melalui kisah ini kita menyadari bahwa kehadiran Allah itu juga berlaku di dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mengutus Roh Kudus untuk diam di dalam hati kita. Anak-anak Allah yang percaya kepada Dia, kepada Tuhan Allah kita, kepada Yesus Kristus. Kita tahu, kita percaya dengan kesungguhan hati bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita di dalam setiap langkah kehidupan kita, di dalam segala situasi yang kita hadapi saat ini. Dan adik-adik percaya senantiasa beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati di dalam segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, ajarilah kami menjadi anak-anak-Mu yang dengan rela hati, yang dengan sukacita membawa persembahan syukur kami kepadamu. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bukan saja memberikan barang apapun yang kami miliki Tuhan, tetapi terutama adalah diri kami. Kami mau belajar untuk mempersembahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, Lose memberikan ayat hafalan, yaitu dari Keluaran 40 ayat yang ke-34, yaitu lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Silakan adik-adik mau ditulis, difoto, kirim ke Lose boleh, atau mau bikin video juga boleh. Silakan, gak usah tunggu ya. Dan biarlah semakin hari kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan, memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.